Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan bedah rumah kepada para warga korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, Rano pun juga menyampaikan pihaknya siap merelokasi jika ada warga yang mau dipindah ke rumah susun. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Elga Hikari Putra, jurnalis Tribun Jakarta. Rekan Elga, silahkan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Ya, selamat sore Yusrina dan Tribuners. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pada Minggu pagi kemarin memang mendatangi lokasi pengungsian dari korban kebakaran yang terjadi di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, di mana agenda utama dari Rano Karno dan juga rombongan yakni memberikan santunan kepada keluarga korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut, di mana dalam kebakaran yang terjadi pada Sabtu 19 Juli 2025 memang terdapat 4 korban jiwa yang terdiri dari 2 balita dan juga 2 siswa SD, di mana dari 4 korban itu ada yang merupakan kakak beradik. Meskipun selain memberikan santunan kepada keluarga korban, Rano Karno juga berjanji begitu untuk memberikan bantuan berupa program bedah rumah bagi para pemilik rumah yang rumahnya sudah terbakar dalam musibah kebakaran tersebut, di mana memang hanya ada 3 rumah dan 1 kos-kosan dalam musibah kebakaran tersebut. Namun dampak dari 4 korban jiwa yang meninggal dalam kebakaran ini membuat Pemprov DKI Jakarta memberikan atensi besar begitu atas kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah Bukit Duri. Selain itu, Rano Karno juga menawarkan begitu kepada korban yang rumahnya terbakar ataupun para pengontrak begitu untuk bisa pindah ke rumah susun yang ada di kawasan Pasar Rumput atau tidak jauh dari kawasan Bukit Duri ini, jika memang warga sendiri bersedia untuk direlokasi ke rumah susun, karena memang di wilayah Bukit Duri ini termasuk salah satu wilayah padat penduduk sehingga rawan terjadi kebakaran. Dalam kesempatan itu, Rano Karno juga mengingatkan warga begitu untuk lebih peduli utamanya terhadap alat listrik, karena ia menyebut 90% kasus kebakaran di Jakarta disebabkan karena adanya korsleting listrik dan banyak diantaranya itu disebabkan karena kelalaian manusia. Untuk itu ia meminta juga nantinya akan ada alat pemadam api ringan atau APAR yang disebar di tiap RT di wilayah Jakarta, dan juga Pemprov akan melakukan pengecekan kelistrikan secara berkala utamanya di wilayah permukiman pada penduduk untuk meminimalisir terjadinya kebakaran yang masih kerap menghantui wilayah DKI Jakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Elga Hikari Putra, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melengkapi informasi Anda berikut keterangan dari pihak terkait. Bedah rumah baru bisa dilakukan apabila memang garis polisi sudah tercabut. Karena kan sekarang ini masih istilahnya masih pemeriksaan dari polisi. Itulah yang memang langkah-langkah yang kita. Yang pasti tim kesehatan semua tetap sini, Dinsos semua tetap di sini sampai selesai masalah. Itu yang bisa kami lakukan. Oke? Pak Wagub, ini kan ada 10 kakak yang terdampak begitu. Apakah nanti didorong juga untuk mungkin direlokasi ke rusun begitu, Pak Wagub? Salah satu kalau memang ada keinginan mereka, kita siapkan sebetulnya. Maaf, mungkin daerah sini dekat Manggarai. Kita ada rusun Pasar Rumput, ya kan? Dulu teman-teman juga tahu di situ sebagian juga. Mungkin di satu tower ada hampir 100 kakak yang juga akibat korban kebakaran. Mereka tinggal di rusun. Tapi itu kan kita nggak bisa maksa. Harus datang dari keinginan masyarakat itu sendiri. Tapi artinya kita menyiapkan beberapa rusun untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.